Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Baiklah, langsung saja di sini Bapak menjelaskan tentang materi kuliah pengantar ilmu Al-Quran dan Hadis, yaitu materi yang ke-9 tentang struktur hadis, pola periwayatan hadis, dan generasi periwayatnya. Hadis, ya, kita lihat di sini adalah struktur hadis. Hadis Nabi ini merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita harus menggunakan hadis sebagai acuan dalam menjalani hidup. Hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Untuk itu, kita harus meneladaninya seperti halnya Al-Quran. Namun banyak terjadi permasalahan mengenai hadis. Hal ini diakibatkan oleh banyak hal, antara lain penghimpunan hadis yang memakan waktu lama. Tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Jumlah kitab hadis yang banyak dan beragam dengan metode penyusunan yang beragam pula, serta timbulnya pemalsuan hadis. Dalam periwayatannya sendiri, hadis Nabi berbeda dengan Al-Quran. Untuk Al-Quran, semua periwayatan ayat-ayat berlangsung secara mutawatir. Sedangkan untuk hadis Nabi, sebagian periwayatnya berlangsung secara mutawatir dan sebagian lagi ahad. Sehingga dalam pemaknaannya pun banyak terjadi perbedaan dan perdebatan. Ada juga yang mempermasalahkan mengenai kesahihan dan tidaknya suatu hadis. Penilaian hadis dapat dikatakan sahih tergantung dari berbagai hal. Salah satu yang menjadi acuan penelitian sahih atau tidaknya suatu hadis adalah dilihat dari struktur hadisnya, yang terdiri dari sanad, matan, dan rawi. Di video ini akan dijelaskan tentang pengertian sanad, matan, rawi secara lebih mendalam. Kita lihat di sini struktur hadis. Struktur hadis itu ada matan, ada sanad, ada perawi. Yang dikatakan matan itu adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasul, baik perkataan, perbuatan, ketetapan, atau sifat yang menjadi ujung penghabisan dari sanad. Nah, ini contohnya di sini. Ini contoh matan. Yang berwarna merah ini adalah contoh matan. Nah, ini adalah contoh matan. Kemudian struktur hadis yang kedua itu adalah sanad. Sanad adalah rentetan, mata rantai para perawi hadis yang dapat menyampaikan kita kepada matan atau jalan hadis. Contoh dari sanad inilah. Haddatsana Muhammad ibnu al-Musanna qala haddatsana Abdul Wahhab as-Saqafi qala haddatsana Ayyub an Abi Qilabah an Anas an Nabi. Ini adalah sanad yang berwarna hitam ini. Ini adalah sanad. Kemudian struktur hadis yang ketiga adalah perawi. Ar-rawi artinya orang yang menyampaikan hadis kepada kita, orang Islam, melalui kitabnya. Nah, contoh di sini adalah Sahih Al-Bukhari. Nah, itu adalah Imam Al-Bukhari, terdapat dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Imam Bukhari ini adalah orang yang menyampaikan hadis kepada kita, orang Islam, melalui kitabnya, yaitu kitab Sahih Imam Bukhari. Ada juga yang lain, contohnya Imam Riwahu Muslim, pamannya. Itu Imam Muslim itu
Orang yang menyampaikan hadis kepada kita orang Islam melalui kitab sahihnya, yaitu Sahih Muslim. Nah, ada juga yang lainnya riwahu Abu Daud umpamanya. Ya, Abu Daud itu orang yang menyampaikan hadis kepada kita orang Islam melalui kitabnya, yaitu Sunan Abu Daud. Nah, begitu juga yang lainnya. Ada Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasai, ada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Sunan Ad-Darimi, Muwatta Imam Malik. Ini adalah kitab-kitab hadis yang mana dari kitab ini kita yang hidup di zaman sekarang ini mengetahui hadis Nabi. Mereka mencatatnya dan kitabnya dijaga, kitabnya sampai generasi kita sekarang, dan kitab-kitab itulah yang kita pakai. Makanya ketika ceramah, kita dengarkan pidato atau yang tertulis di dalam kitab-kitab keagamaan, kitab fikih, kitab akidah, kitab akhlak, itu kan banyak hadis-hadisnya, ada disebutkan di dalamnya riwahu Al-Bukhari, riwahu Muslim. Ya, artinya hadisnya tersebut diambil, dikutip, baik yang penceramahnya mengutip hadis dari kitab Sahih Bukhari Muslim, baik yang pengarang bukunya, pengarang buku fikih atau buku akhlak, di dalamnya ada hadis riwayat Bukhari, berarti pengarangnya mengambil hadis yang terdapat pada kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim. Ini contohnya. Ya, artinya tidak bisa dikatakan hadis kalau tidak ada salah satu di antara ini. Kalau tidak ada sanad, matan dan perawinya saja, itu bukan hadis namanya. Kalau tidak ada matan, sanad dan perawinya, itu juga bukan hadis. Makanya ini lengkap, ibarat suatu bangunan, struktur bangunan yang dikatakan rumah itu apa? Apakah hanya dinding atau pondasinya saja? Itu tidak. Apakah hanya atap atau dindingnya saja? Itu tidak. Nah, begitulah dalam struktur hadis itu ada lengkap. Yang dikatakan rumah ada atap, ada dinding, ada pondasi, ada jendela, ada pintu, lengkap. Nah, itu yang dikatakan rumah. Begitu juga dengan hadis. Yang dikatakan hadis itu ada matan, ada sanad, ada perawi. Kurang saja salah satu dari ketiga unsur ini tidak bisa dikatakan sebagai hadis. Nah, inilah yang dikatakan struktur hadis. Ada matan, ada sanad, ada perawi. Nah, ini struktur hadis atau komponen hadis. Nah, sanad adalah sandaran tempat penyampaian hadis. Matan adalah isi hadis. Rawi adalah pengumpul hadis di dalam kitab-kitab hadisnya. Sanad, matan, rawi. Nah, ini untuk lebih memudahkan kita memahami, karena ini dasar. Harus Anda paham supaya Anda nanti dalam hal pendalaman itu juga paham. Dasarnya harus Anda paham. Makanya Bapak berikan contoh-contoh. Contoh sanad di sini. Ini contoh sanad. Nah, ini ada contoh sanad atau sandaran seperti ini. Nah, ini An Abi Mas'ud Abbah ibnu Amri Al-Ansari Al-Badari radhiyallahu anhu. Yang ini yang ini ini adalah sanad, sandaran. Nah, kemudian matan atau konten yang ini. Nah, kala Rasulullah inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ini dia. Apabila kamu tidak malu, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Nah, ini adalah matan atau konten hadis. Kemudian riwayat Al-Bukhari, ini adalah rawi atau periwayat dari hadis. Struktur hadis. Sanad atau isnad adalah rantai penutur transmisi periwayatan hadis. Nah, ini seperti sini. Musaddad. Nah, ini adalah orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang meriwayatkan hadis itu menyampaikan hadis atau menerima suatu hadis, ini bisa dikatakan sebagai
sanad, rantai penutur atau transmisi, yaitu periwayatan Musaddad, Yahya, Syu'bah, Qatadah. Itu yang sanadnya itu adalah orangnya. Dan ada juga istilah di sini sigat isnad. Apa itu sigat isnad? Adalah lafal yang ada dalam sanad yang digunakan oleh periwayat waktu menyampaikan hadis. Contoh lafal yang digunakan adalah haddatsana, telah menceritakan kepada kami, telah menyampaikan kepada kami, telah menginformasikan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami. Ini haddatsana. Haddatsana an itu kan dari. Haddatsana Musaddad, telah menyampaikan kepada kami. Bukhari telah menerima hadis itu dari gurunya Musaddad. Musaddad itu menerima hadis itu dari gurunya Yahya. Yahya menerima hadis dari gurunya Syu'bah. Syu'bah menerima hadis dari gurunya Qatadah. Qatadah menerima hadis dari gurunya Anas. Anas menerima hadis dari gurunya yaitu Rasulullah. Yang an haddasana ini dikatakan sigat isnad. Yang sanadnya Musaddad, Yahya, Qatadah, Syu'bah, Anas. Kemudian musnid. Musnid itu adalah orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Orang yang menyebutkan hadis dengan sanadnya. Kalau ada seseorang menyampaikan suatu hadis, menyampaikan isi dari suatu hadis, kemudian menyampaikan sanad-sanadnya, seperti ini, seperti ada orang yang meriwayatkan hadis, kemudian disampaikan sanadnya lengkap, makanya orang ini dikatakan musnid. Inilah musnid adalah orang yang menerangkan hadis dengan menyebutkan sanadnya. Kemudian ada musnad. Musnad adalah hadis yang disebutkan dengan diterangkan seluruh sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu musnad. Apabila ada hadis, di dalam hadis itu disebutkan sanadnya, seluruh sanadnya ini secara lengkap, secara menyeluruh sampai kepada Rasulullah, dari awal, dari dibukukannya disebutkan semuanya, disebutkan Musaddad, disebutkan Yahya, disebutkan Syu'bah, Qatadah, Anasnya, semuanya disebutkan sanadnya, maka ini dikatakan sebagai musnad. Musnad adalah hadis yang disebut dengan diterangkan seluruh sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada juga yang katanya sama tetapi artinya berbeda. Ada musnad dalam arti hadis yang disebut dengan diterangkan seluruh sanadnya sampai kepada Rasulullah. Ada juga kata musnad tapi artinya adalah kitab hadis yang di dalamnya dikoleksikan oleh penyusunnya, hadis yang direwayatkan melalui seorang sahabat. Seperti Musnad Ahmad bin Hanbal. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ini adalah kitab hadis. Kitab hadis yang dapat dikoleksikan oleh penyusun hadisnya, diriwayatkan melalui seseorang sahabat. Kitab Musnad Ahmad bin Hanbal ini Musnad Ahmad bin Hanbal ini adalah kitab hadis. Kitab hadis Musnad Ahmad bin Hanbal ini disusun berdasarkan nama-nama sahabat. Ini musnad juga namanya. Berarti musnad itu ada dua pengertian kalau kita pahami dalam ilmu hadis. Ada pengertiannya kitab hadis yang di dalamnya dikoleksikan oleh penyusun hadis diriwayatkan oleh seseorang. Ada juga musnad diartikan hadis yang disebutkan dengan diterangkan seluruh sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian, kita kaji di sini sanad hadis. Sanad menurut bahasa adalah al-mu'tamad, artinya sandaran atau sesuatu yang menjadi sandaran, pegangan, pedoman. Dikatakan demikian karena hadis bersandar kepadanya. Sedangkan menurut istilah ada beberapa pengertian antara lain. Ini pengertiannya adalah silsilatul rijali al-mausulatu lil matni, adalah mata rantai para perawi hadis yang menghubungkan sampai kepada Rasulullah.
Nah, mata rantai perawi hadis yang menghubungkan sampai matanya kepada Rasulullah. Nah, yang lain mengatakan sanad adalah al-ikhbaru an tariqil matan. Al-ikhbaru an tariqil matni, berita tentang jalan matan. Ada juga yang merumuskan sanad yaitu silsilatur riwayah allazina arwati allazina naqalul matna an masdarihil awwali, mata rantai para perawi yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Sanad terdiri atas seluruh penutur mulai dari orang yang mencatat hadis tersebut dari bukunya atau kitab hadis hingga mencapai Rasulullah. Nah, ini contohnya.